Swastiastu, salam sehat, salam pendidikan. Perkenalkan, saya Niputu Dian Ayu Anggraeni, SST MTRKEP. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan Profesi Bidan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Terapan Kebidanan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Khususnya pada instrumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Esensial Nifas Neonatus Bayi dan Balita serta Anak Prasekolah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Kebidanan semester 3 dengan kode mata kuliah BDN 516 dengan bobot 2 SKS, teori yang dilaksanakan selama 16 minggu atau 1 semester. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep dasar serta prinsip asuhan kebidanan esensial pada masa nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pendekatan yang komprehensif berpusat pada kebutuhan perempuan dan anak serta didukung oleh penerapan evidence-based practice. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum perubahan dan adaptasi fisiologi dan psikologis nifas, neonatus, bayi, dan balita. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi masa nifas, kebutuhan masa nifas, dan evidence-based dalam masa nifas dan menyusui. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur keterampilan dasar pada asuhan nifas dan menyusui. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini penyimpangan pada masa nifas. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada masa nifas dan menyusui. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan evidence-based pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur keterampilan dasar pada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini penyimpangan dan stimulasi tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Pada pembelajaran teori, saya mengkombinasikan 3 metode pembelajaran, yaitu Lecture-Based Learning, Student-Centered Learning, dan Problem-Based Learning. Metode lecture-based learning diterapkan melalui penyampaian materi secara langsung menggunakan media PowerPoint yang
informatif dan menarik, serta pemanfaatan berbagai media pembelajaran yang relevan untuk membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mudah dan sistematis. Metode kedua adalah Student Centered Learning. Melalui metode ini, mahasiswa diarahkan untuk berperan aktif dan belajar secara mandiri dengan mencari serta menelaah berbagai sumber belajar tambahan yang relevan. Dalam proses tersebut, saya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Metode ketiga adalah Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa, saya berikan kasus-kasus yang relevan dengan materi pembelajaran untuk selanjutnya diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis. Yang kedua adalah interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Saya melakukan interaksi pada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada proses pembelajaran. Saya juga memotivasi mahasiswa untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diarahkan untuk saling bertukar pikiran, mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan kasus yang diberikan, termasuk rekapitulasi, presensi, serta pemantauan kehadiran mahasiswa. Saya memanfaatkan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Mataram. Yang terakhir adalah asesmen atau penilaian. Komponen penilaian terdiri dari tugas sebesar 25%, kuis 15%, observasi 10%, ujian tengah semester atau UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian, mahasiswa diwajibkan memenuhi tingkat kehadiran minimal 75% dari total pertemuan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Untuk mengevaluasi pemahaman sekaligus melakukan refleksi terhadap materi yang telah diberikan pada setiap akhir sesi pembelajaran, saya juga menerapkan game-based learning melalui aplikasi pembelajaran interaktif seperti Kahoot. Penggunaan media pembelajaran interaktif ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan, sekaligus memberikan gambaran secara langsung mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi formal berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan. Dalam menunjang proses pembelajaran, referensi yang digunakan dalam perkuliahan terdiri atas referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama meliputi modul teori dan modul praktikum yang relevan, termasuk sumber pembelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, serta didukung oleh berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan perkembangan ilmu kebidanan dan kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial, Nifas, Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah bagi mahasiswa program studi D3 Kebidanan semester 3 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan, baik dalam proses pembelajaran teori di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Luar biasa semangatnya kita pagi hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Niputudian Ayu Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Nifas, Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih berkahnya lagi kita bersama berdoa
terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita presensi terlebih dahulu ya. Bisa dibuka device-nya. Oke, silakan kita buka siakat masing-masing dengan mata kuliah pada pagi hari ini, asuhan kebidanan, esensial MIPAS, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Oke, saya cek terlebih dahulu. Oke, hadir semua ya. Baju-baju semuanya. Baik, di sini seperti pada sebelumnya kita sudah belajar terkait topik pemeriksaan fisik pada ibu MIPAS. Ada yang masih ingat belum materi kita pada minggu lalu? Di sini Bu, Oke Melin, silakan. baik pada minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan evolusi uteri, di mana di sana kita mempelajari terkait dengan proses kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil, yang ditandai dengan ciri-cirinya kembalinya fundus uteri dan adanya lokia. Oke, bagus sekali. Teman-teman yang lain juga masih ingat kan? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam posisi menyusui yang merupakan sub CPNK 2.1. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di mana peserta atau mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam posisi menyusui dengan indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat melakukan penilaian dan pengamatan kegiatan menyusui. Kemudian yang kedua, melakukan pengaturan posisi bayi pada payudara. Oke, di sini ada 4 poin penting posisi ya, adik-adik pahami ada 4. Yang pertama adalah kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Ingat lurus. Yang kedua, bayi digendong dekat dengan badan ibu. Yang ketiga, semua badan bayi disanggah atau didekat. Dan yang terakhir, wajah bayi menghadap ke payudara, hidung bayi berhadapan dengan tubuh. Mungkin sedikit saya mencontohkan. Di sini saya ada bayi, posisi kita duduk ya, duduk senyaman mungkin, kaki harus tegak posisinya ya, tidak boleh menggantung, badan juga senyaman mungkin. Bila perlu di sini ada bantal di belakang punggung ibu ya. Kemudian ini bayi kita pegang dengan posisi tangan kita lurus sejajar dengan badan bayi. Ini namanya lurus ya. Kita luruskan. Kemudian yang kedua adalah dekat. Dekat perut dari bayi harus menyentuh dengan perut ibu. Untuk garis lurus sudah dekat, kemudian kita dekat. Ya, kita bayi mendekat ke kita. Selanjutnya yang keempat apa? Sangga. Kita menyangga, tapi posisi sangga ini dagu bayi menyentuh dengan payudara. Kemudian apalagi wajahnya menghadap ke payudara seperti ini. Ya, kita sanggah semuanya posisinya senyaman mungkin. Ya, pastikan ketika dagu bayi menyentuh dengan payudara, nanti mulutnya akan terbuka lebar, dia akan meraih areola sampai dengan kupingnya. Ya. Kemudian posisi tangan adalah membentuk huruf C. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada yang mau mencontohkan satu ke depan? Saya Oke, silahkan. Juli ya, kalian silahkan. Silakan duduk. Yang pertama apa tadi? Posisi ibunya sekitar duduk senyaman mungkin. Kemudian posisi tangannya membentuk garis lurus. Ya, nanti ini saya berikan bayinya ya. Silahkan. Saya di sini. Nah, posisinya ini seperti memeluk ya. Tangannya ada di belakang. Posisinya adalah lurus. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Dekat. Kita dekat ya. Perut bayi menyentuh dengan perut ibu. Kemudian yang berikutnya adalah dekat. Kita seperti memeluk ya. Peluk. Kemudian baru selanjutnya sangga. Tapi pastikan
wajah Bayi bayi seperti ini, pastikan nyaman. Kemudian tangannya bisa membantu dengan membentuk huruf C. Oke, bisa? Oke, selanjutnya, nah ini dia langkah-langkah menyangga, ya. Dari seperti di slide, dagu bayi itu menempel pada payudara, ya. Seperti ini, dia pasti akan membuka mulutnya. Bayi itu akan membuka mulut, ya, dengan menghadap ke atas. Dia akan melebar mulutnya. Kemudian dia pasti akan meraih nih, dia meraih area bagian yang hitam ini. Selanjutnya seiring waktu dia langsung mendekat, ya. Dan di sini, ketika posisi sudah benar, dagu menyentuh payudara, mulut bayi membuka, seluruh areola dan puting masuk ke dalam mulut bayi. Dan di sini bayi sudah mulai merasakan responnya. Apa respon untuk menelan namanya, masih ingat? Respon menelan. Ada namanya sucking, ya, sucking reflex. Ya. Kemudian di sini juga sudah tampak, ya, sinus lactiferusnya mulai bereaksi, ya. Rasa seperti nyut-nyut, ya, air susunya keluar, ya. Jadi produksi dan pengeluaran ASI-nya menjadi lancar, ya, mulus. Bisa dipahami nih untuk gambar ini? Bisa. Dari posisi 1 sampai posisi 6 nanti adik-adik. Disitulah proses fisiologis dari mana bayi dapat menyusu, ya, perlekatannya memang baik untuk menyusu sejak dini. Nah, ini poin pentingnya. Apapun posisinya, 4 tanda posisi dipertahankan. Ya. Posisi apa itu? Nah, di sini dia ada beberapa posisi lain saat menyusui. Yang pertama, cradle hold, ya. Cradle hold seperti tadi yang kita mendekat, lurus, ya, menghadap, ya. Di situ pada ibu-ibu yang postpartum normal, itu yang memang langsung diajari, ya, langsung melakukan posisi menyusui seperti di gambar ini, ya. Tampak adik-adik bisa melihat posisinya bayinya lurus, kemudian hadap, dekat, sangga, ya. Kemudian, nah di sini ada double football. Ini bagi yang kembar, betul, ya. Kalau bagi pos SC juga boleh nggak dilakukan football ini? Ini yang paling direkomendasikan, ya. Ini kebetulan aja bayinya 2, ya. Tapi kalau bayinya 1, memang kepala bayi nanti dia menghadap keluar. Karena apa? Supaya tidak mengganggu perlukaan, ya, pasca melahirkan seksil cesarean. Kemudian di sini ada cradle hold, ini sama, ya. Ini pada single baby. Kemudian ini ada single cradle, ya. Posisi ini juga direkomendasikan ini pada pasien SC, ya. Kemudian normal, boleh nggak melakukan ini? Boleh, ya. Kalau SC boleh, asal tidak mengganggu perlukaan atau nyeri pada perut, ya, abdomen ibu, ya. Ini juga ada criss-cross hold. Nah, ini bayi-bayi twins, ya, bayi-bayi kembar. Oke. Nah, ini beberapa posisi lain. Ada yang memilih berbaring karena memang ibu nih pas satu ibu baru melahirkan itu kan gampang lelah, ya. Jadi dia akan mencari posisi senyaman mungkin dan tentunya si bayi juga akan mengikuti, ya, diatur posisinya senyaman mungkin. Boleh nggak seperti ini posisinya untuk bayi? Boleh. Asal nyaman. Betul sekali. Kemudian di sini ada reclining lid, ya, sambil ibunya tertidur, bayinya di atas. Ibarat seperti inisiasi menyusu. Good job, ya. Oke. Nah, kira-kira, ya, tidak semua selalu benar, ya, pasti mungkin terjadi, ya. Kira-kira apa saja sih kesalahan-kesalahan yang terjadi saat menyusui? Di sini kita bisa melihat. Nah, di sini ada namanya 3 terlalu. Yang pertama, terlalu tinggi. Lutut terlalu tinggi, ya. Dia tidak nyaman. Ini saya contohkan nanti, ya. Di sini misalkan ada kursi.
duduknya seperti ini, lutut terlalu tinggi, ya. Dia seperti ini posisinya. Ini tidak dianjurkan, ini salah. Dapat menyebabkan kakinya bengkak dan posisi ini juga tidak nyaman. Kemudian di sini terlalu rendah, ibu menjondongkan badannya. Contoh ya, saya menggunakan baby ya. Sebentar. Oke, ini misalkan baby nih, saya menyusui seperti ini. Ini beberapa kesalahan dapat menyebabkan ibu tidak nyaman. Baby itu juga akan gampang pegel. Selanjutnya terlalu apa lagi? Ke samping. Terlalu ke Samping. Sangat tidak nyaman. Berikutnya di sini ada salah pegang. Ya, ada memegang atau menyangga pantat bayi. Dia terlalu memegang. Ya, ini juga salah ya. Karena tadi posisinya harus didekap dan dekat. Ya. Selanjutnya pegang gunting. Tahu nggak apa itu pegang gunting? Bukan gunting asli ya. Tapi ini salah ya. Kadang-kadang kita lihat menyusui begini ya. Sebaiknya adalah membentuk huruf C. Ya, seperti ini C. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Menjepit puting. Menjepit puting. Ini putingnya ya. Bukan putingnya yang masuk, tapi tadi seperti proses perlekatan apa? Area. Betul ya, puting sampai dengan yang bagian menghitam itu masuk ke dalam mulut Bayi. Ingat ya, ada berapa kesalahan yang sering terjadi? 6. Yang pertama, Terlalu tinggi, terlalu rendah, terlalu ke samping, memegang atau menyangga pantat bayi, pegang gunting, menjepit puting. oke, good job. Ingat ya, selalu ya. Nanti ini disampaikan ke ibu-ibu menyusui atau ke klien. Oke, selanjutnya. Jadi seiring berjalannya waktu kan anak kita usianya semakin besar. Iya kan, seenak dirinya, senyamannya dia. Ada yang makan, ibunya sedang masak, langsung kita nggak lihat. Lagi nonton TV, depan orang menyusu. Pokoknya senyamannya dia. Padahal secara teori waktu bayi lurus, dekat. Padahal menyusui ternyata semudah itu ya. Tetap keluar nggak asinya? Tapi ini juga keliru mungkin ya, keliru dan perlu diperbaiki. Nah seperti ini juga nih, ibunya lihat dulu. Oke. Nah ini juga ketika anak sudah bisa memilih posisi mereka inginkan, tentu bisa sangat berbeda dengan bayi di bawah usia 2 bulan, benar? Nih, dia akan mudah saja duduk pun menyusui, kemudian seperti ini, bahkan ya. Namun jika berat badan tidak normal, bisa tetap disarankan 4 tanda posisi tadi, ingat ya, 4 tanda tadi, dan mengurangi hal-hal yang membuat anak terganggu saat menyusui. Wah kayaknya nih fokusnya mulai agak redup ya. Boleh nggak kita sedikit peregangan kita supaya meningkatkan daya fokus adik-adik, boleh nggak? Boleh. Jadi nanti ketika saya mengatakan depan, kalian harus ke belakang. Ketika saya mengatakan kiri, kalian harus ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Boleh? Boleh. Fokus, tarik nafas panjang. Relax. Oke, kita mulai ya. Depan. Belakang. Belakang. Depan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena apa? Setelah ini ada hal menarik yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu adalah kita akan berdiskusi kelompok. Siap? Siap. Nanti kita akan membagi menjadi 3 Kelompok. Silakan nanti adik-adik membagi diri ya. Di sini ada berapa mahasiswa? 18 berarti masing-masing kelompok ada 6 orang. Ya, silakan membagi diri. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah membentuk 3 kelompok. Nanti di sini kita berikan 3 kasus ya.
3 kasus, dan di sini saya juga akan membagikan masing-masing kelompok ada kertas ya yang diisi. Silakan berdasarkan kasus yang ada di layar. Adik-adik bisa membaca di depan? Bisa, Ibu. Oke. Kasus pertama, ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2, itu kasus kedua, dan itu kelompok 3. Silakan diskusinya 10 menit ya. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Silakan. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah selesai? Sudah, Kompak semua nih. 3 regu, 3 kelompok saling saling berdiskusi. Jadi masing-masing punya jawaban tersendiri. Saya pengen tahu nih, siapa kira-kira dari 3 kelompok yang siap pertama presentasi? Baik, di sini kita akan menjawab terkait dengan diskusi kelompok 1, yang dimana kita akan menjawab tanda pelekatan yang benar. Tanda yang pertama, yakni tanda pelekatan yang benar itu mulut bayi terbuka lebar, bibir atas dan bawah terbuka keluar, dagu menempel pada payudara, sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, bayi menghisap dan menelan secara ritmis, dan yang terakhir itu ibu tidak merasa nyeri. Oke, good job. Selanjutnya nih, ada satu lagi, boleh nggak? Boleh dong. Jadi di poin kita terakhir nih, ada quiz. Ini yang paling disenangi mahasiswa, benar nggak? Benar. Kita akan menggunakan Kahoot ya. Silakan device-nya bisa dibuka. Ini untuk penilaian individu. Kalau tadi adalah kelompok diskusi, kalau sekarang individu. Silakan, pinnya di sini 932 3523. Siapakah 3 juara? Siapa ya? Gina! Nita. Siapa? Ada hadiah nih buat yang juara. Boleh maju? Siapa tadi? Ada Gina, Destiana, Nita. Silakan. Wih, aku peringkat keempat. Keren ini. Maju. Aku keempat. Semangat ya. Nggak ada. Gak ada orang. Materi selanjutnya yang lain harus lebih semangat lagi ya. Seru nggak? Seru. Dari beberapa menit yang lalu kita sudah belajar ya, memahami bagaimana macam-macam posisi menyusui. Dan yang terakhir penting sekali untuk mengetahui posisi dan pelekatan bayi pada proses menyusui sehingga posisi bayi dapat menyusui efektif dan mendapatkan seluruh kebutuhan bayi. Ada 4P tadi. Yang pertama adalah lurus, dekat, sanggar. Oke, mungkin sekian ya materi kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknik menyusui yang benar. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas antusias adik-adik semuanya dan sampai jumpa. Demikian deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya Niputu Dian Ayu Anggraeni SST MTRKEP pamit undur diri. Semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi gambaran atas dedikasi saya dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagai seorang dosen. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam sehat, salam pendidikan.